Saya mau bertanya, saya ini kan awalnya dari keluarga Islam, terus saya masuk Kristen karena suami saya. Singkat cerita, saya punya anak dua, nomor satu laki-laki. Ketika saya melahirkan anak laki-laki, boleh dibilang saya jadikan ratu sama suami saya. Tapi ketika saya melahirkan anak yang kedua perempuan, sangat luar biasa sakitnya. Karena begitu melahirkan suami saya tidak pernah pulang. Singkat cerita, bapak ibu saya tahu kalau anak saya yang kedua itu ditolak sama bapaknya. Karena bapaknya tidak mau punya anak perempuan. Jadi ketika umur 40 hari, anak saya diajak sama bapak ibu saya. Dibesarkan sama bapak ibu saya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, berarti kan anak saya dibesarkan sama bapak ibu saya, dan itu karena ditolak dari bapaknya, dari ayahnya, dari bapak kandungnya. Tetapi pernah sudah diadakan pemulihan. Dan si ayahnya juga sudah mengaku bahwa pernah menolaknya. Yang saya mau tanyakan di sini, benarkah anak saya sudah mengampuni baik ayahnya atau saya secara pribadi? Karena sampai hari ini anak saya tinggal sama bapak ibu saya, dan saat itu dia tidak pernah mengakui saya sebagai ibunya, tidak pernah mengakui bapaknya sebagai bapaknya. Jadi yang diakui adalah neneknya sebagai bapak dan ibunya dia. Soalnya dari sifat, dari karakter, dari sikap, semuanya sangat bertolak belakang kayak gitu. Terima kasih. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Kita mau bahas tentang mental health. Mental health itu adalah sesuatu yang mungkin kita berpikir bahwa itu cuma buat orang aneh aja lah punya mental health. Semua kita punya kondisi mental health masing-masing sebenarnya. Kalau di dalam tubuh itu ada orang yang kena cancer gitu ya, itu berarti udah parah. Ada juga cuma kena flu. Mental health juga begitu sebenarnya. Ada yang parah, ada yang sampai susah untuk diperbaiki karena ada hal-hal traumatik yang pernah terjadi sama hidupnya. Ada juga yang sebenarnya oke-oke aja, tapi tetap aja ada simptom-simptom yang nggak benar yang tetap harus diperbaiki. Karena mungkin dari pengaruh teman atau pengaruh hidupnya, perjalanan hidupnya. Jadi mungkin dia cuma ngalamin kayak flu-nya aja gitu loh. Nggak terlalu berat misalnya seperti yang lain, yang perlu perhatian khusus, perlu ke konseling dan lain sebagainya. Dalam hal seperti begini, selama 26 tahun pelayanan saya, saya melihat banyak sekali orang yang mengalami hal-hal seperti begini, diubahkan dengan cara yang luar biasa sama Tuhan. Ketika komunitas yang ada bersama-sama dengan dia, belajar untuk menerima orang itu apa adanya. Dan itu selalu dimulai dari sebuah keluarga atau rumah. Kalau di situ nggak bisa, biasanya di dalam sebuah komunitas itu terjadi. Saya punya komunitas, ini teman saya Yosi yang nolongin saya. Kita punya komunitas di mana kita mentor teman-teman, ya, nggak banyak, dan kita memang fokus kepada mereka aja. Saya tidak mengembalakan gereja. Kalau ditanya Pak Billy gembalain gereja, enggak. Saya bukan panggilan saya. Saya hanya jemaat. Jadi saya bergerak di yayasan saya. Nah, saya punya komunitas yang saya mentor sudah bertahun-tahun. Nah, apakah ada orang-orang aneh di dalam situ? Oh jelas. Tadi di mobil kita bahas. Ada yang aneh? Oh ada. Tapi teman-teman saya sempat ngomong gini sama saya. Hebat ya Bill, itu orang kalau ada di tempat yang lain mungkin nggak diterima. Tapi kok diterima di situ sampai dia rajin datang misalnya gitu. Kenapa? Karena penerimaan pertamanya. Nah, kalau kita mau bahas mental health dengan lebih dalam, pasti waktunya nggak cukup lah, cuma 30-35 menit. Saya cuma mau kasih tahu aja kepada kita, bahwa banyak hal-hal dalam hidup kita yang seringkali kita akan ingat tentang perbuatan atau sebuah pengalaman yang buruk di masa lalu. Dan itu yang tahu cuma kita. Dan biasanya ketika kita ingat tentang sebuah peristiwa itu yang menjadi sebuah pemicu di dalam hidup kita, sehingga terjadi sesuatu hal yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Contoh aja. Kalau ada orang datang kepada saya dan mereka misalnya bilang gini, Kak, kita mau nikah. Kak, kira-kira masukan apa buat kita nih, misalnya gitu. Pertanyaan pertama saya, biasanya saya lakukan secara terpisah. Pertanyaan pertama saya selalu bilang gini, bagaimana hubungan kamu sama bapak kamu? Bapak bukan ibu, bapak. Jawabannya pasti banyak macam lah. Nah, kalau tiba-tiba mereka bilang gini, misalnya nih ya, misalnya gini, papa udah nggak ada juga kok Pak,
bapak juga udah nggak ada kok kak, misalnya gitu, udah meninggal juga gitu ya. Ya oke. Tapi hubungan kamu sama dia gimana? Ya nggak deket sih, cuman kan dia udah meninggal, udah jauh, udah. Oke, sebelum dia meninggal, kamu pernah pulih nggak hubungan kamu sama dia? Belum. Tapi udahlah, udah lupain juga. Itu red flag bagi saya. Red flag. Terus saya cross check nih. Setelah ngomong gitu sama dia, saya cross check sama pasangannya. Saya tanya gini, pacar kamu obsesif, posesif, cemburuan, dan insecure pasti. Terus dia bilang gini, kok kakak tahu? Karena itu. Makanya yang namanya sebuah konsep fathering misalnya, itu luar biasa. Luar biasa banget. Kalau kita pelajari Alkitab, Bapak itu pemberi identitas. Ibu pemberi kehangatan sebenarnya. Makanya di Alkitab kalau kita baca di Kejadian pasal yang kedua, instruksi pertama kali yang Tuhan berikan bukan kepada wanita, kepada pria, untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi salah satu fungsi daripada pria adalah mengajari firman kebenaran dan menularkan firman kebenaran dan bahkan jadi teladan firman buat anaknya. Itu Bapak. Kalau sampai nggak ada figur Bapak misalnya, bapaknya udah nggak ada Pak, waktu saya lahir juga cuma ada ibu doang, saya dibesarin sama nenek misalnya, nggak apa-apa. Yang penting dia pulih, yang namanya gambar dirinya di hadapan Tuhan, dan akhirnya dia datang sendiri kepada sumber atas segala sumber, dia jadikan Tuhan Bapa atas hidupnya dia, dan dia berdoa. Banyak orang juga katakan begini, Tuhan saya berdoa kirim seorang mentor bagi saya, misalnya begitu ya. Jadi yang namanya hati Bapa buat seseorang itu sangat penting untuk dia mengerti yang namanya Yesus itu menerima dia apa adanya. Itu paling penting udah. Jadi kalau misalnya papanya udah meninggal lah, nggak pernah pulih lah, kalau hari ini pulih, apakah saya masih ada waktu? Oh jelas. Yang penting belajar dulu bahwa kalau saya mau sembuh, kalau saya mau jadi orang yang sehat secara mental, saya harus belajar dan harus ngerti bahwa saya diterima sama Yesus. Udah gitu aja, itu aja. Itu dasar dari segala dasar udah, dari segala-galanya. Saya kasih contoh ya, coba kita lihat ya. Ini contoh sederhana deh. Karena ini juga jadi dilema bagi saya, karena selama 26 tahun ini saya melihat orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen tapi nggak paham arti daripada Kristen. Karena orang Kristen sama orang agama Kristen itu beda. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus berarti dia akan kejar isi hati Tuhan, dan kalau dia pengikut berarti kan tangannya Tuhan pegang dia akan ikutin Tuhan kemana aja Tuhan jalan, Tuhan bergerak, kemanapun Tuhan ajak dia nggak akan komplain. Karena itu namanya pengikut Kristus. Pengikut Kristus akan kejar isi hati Tuhan, bukan pemberian tangannya. Orang yang agama Kristen, oh beda lah. Beda. Makanya banyak orang yang kecewa sama Tuhan. Ya. Jadi itu pembahasan yang perlu kita mengerti lah. Ya, kita harus paham yang saya harus kejar itu adalah sosok dia sebagai Bapak atas hidup saya. Contoh sederhana, kalau saya sekarang lontarkan sebuah kata doa, pasti konotasi kita adalah jawaban doa. Jawaban doa. Berapa banyak di antara kita yang berpikir bahwa waktu kita lagi menunggu jawaban doa itu justru adalah sebuah momen dan proses yang sangat indah dalam hidup ini. Karena kita dikasih kesempatan ngalamin penyertaan Tuhan. Dan itu nggak dikejar sama orang. Yang dikejar jawaban doanya. Makanya banyak orang kecewa sama Tuhan. Tapi ketika orang mengejar penyertaan Tuhan dan dia mau belajar dan dia mengejar pengalaman sama Tuhan, hidupnya pasti merdeka. Karena yang sama dia dikejar bukan pemberian Tuhan, tetapi sumber daripada pemberian itu sendiri. Itu adalah inti atau esensi daripada orang Kristen. Jadi itu yang kita harus ingetin diri kita. Itu menjadi pertanyaan retorik yang harus kita tanya sama diri kita sendiri. Saya ini orang Kristen bukan sih? Gitu ya. Oke, Lukas 18. Dan ini uniknya di dua pasal ini 18 dan 19 dikasih sebuah perbedaan yang luar biasa. Ya, Lukas 18 kalau kita baca ayat 18 mengatakan begini. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, ya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Oke. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, ini dipancing sama Yesus. "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Oke. Mendengar itu Yesus berkata, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dengan kata lain,
Apapun yang kamu punya hari ini, kamu harus paham bahwa ikut saya nggak boleh pakai formula. Ikut saya adalah hubungan. Itu esensinya sih sebenarnya yang Yesus katakan kepada dia. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Maksudnya gini loh, ini orang yang sama seperti kebanyakan orang yang beragama Kristen ikut sama Tuhan itu pakai formula. Contoh, banyak orang ngomong gini sama saya, Pak, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan nggak jawab doa saya? Bagi saya ya, kalau ada orang ngomong begitu sama saya, bagi saya orang ini nggak ngerti esensi kekristenan. Dia ikut Tuhan pakai formula. Saya udah gini loh, saya udah gini, saya udah ritual, saya udah tata ibadah, saya udah lakukan ini, kok Tuhan nggak jawab? Beda sama orang yang ngomong begini, ya Pak, saya udah doa, saya udah puasa, jawaban doa yang saya inginkan belum dikasih sih sama Tuhan, tapi ya Pak, saya cuma mau kasih tahu aja, saya suka cita banget loh Pak nungguin proses ini karena saya ngalamin Tuhan, bahkan Pak saya diubahkan sama Tuhan. Beda toh. 26 tahun, selama 26 tahun ya, 90% orang datang kepada saya ngomongnya begini, Pak doain ya Pak, usaha lagi seret supaya lancar ya Pak. Pak doain ya Pak, supaya bisnis yang lagi resesi nih Pak, saya profit. Pak doain ya Pak, barang lagi tertahan sama bea cukai supaya lancar Pak. Pak doain ya Pak, semoga anak saya kuliahnya lancar, dapat jodoh Pak ya. 90% ngomong gitu. Minta doa seperti begitu salah? Enggak lah, enggak salah, sah-sah aja kok. Tapi hanya 10% yang ngomong gini, Pak ini lagi susah Pak, seret usaha Pak, doain saya ya Pak supaya saya kuat, doain saya ya Pak supaya saya berubah, doain saya ya Pak supaya saya rendah hati, doain ya Pak semoga selama proses ini walaupun saya punya masalah keluarga nih Pak, supaya saya yang berubah Pak, bukan pasangan saya yang berubah. Karena saya belajar Pak, saya harus jadi orang yang tepat bagi dia, bukan nuntut dia jadi orang yang tepat bagi saya. Itu hanya 10%, termasuk jemaat JCC. Yang lainnya itu jemaat yang lain, nggak tahu lah jemaat mana ya. Itu akhirnya orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal seperti begini, pelan-pelan semua yang terjadi kerusakan di dalam jiwanya disembuhkan sama Tuhan. Disembuhkan sama Tuhan. Saya udah lihat ini 26 tahun. Orang-orang yang bergumul, yang tadinya penuh dengan kekecewaan karena mereka kejar isi hati Tuhan, di situ mereka akhirnya sadar, oh, saya tuh diterima ya sama Tuhan. Orang yang ngejar pemberiannya Tuhan, akhirnya kecewa terus sama Tuhan, dan kerusakan jiwa yang dia alami di dalam sini nggak pernah pulih. Karena ikut Tuhan dengan formula. Makanya orang Kristen dengan orang agama Kristen beda. Jadi kalau hari ini kita berani bilang saya orang Kristen, berarti kita harus mengkaji diri kita sendiri. Beneran nih saya orang Kristen? Karena arti orang Kristen adalah the follower of Christ, pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus berarti tangannya dia pegang kita, kita ngikut aja, dia mau bawa kita kemana, kita ngikut sama dia. Sesekali dibawa ke lembah kekelaman loh, sesekali dibawa di dalam hal-hal yang tidak enak loh, tapi kan sama dia. Coba lihat sekarang Lukas pasalnya yang ke-19, dimulai dari ayat yang ke-1. Ada sebuah perbedaan yang luar biasa ketika ini terjadi. Yang satu datang kepada Yesus dengan usahanya, yang satu datang ke Yesus dengan self-righteous, saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini, saya udah gini gitu ya. Yang satu ini benar-benar orang berdosa, orang yang dibenci sama banyak orang, namanya Sakeus. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Orang ini ngalamin isi hati Tuhan, hidupnya diterima sama Tuhan. Dia nggak disuruh-suruh loh, dia turun menerima Yesus dengan sukacita.
Semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa seperti biasa. Netizen saat itu pada mencibir Yesus gitu ya. Dan terakhir ayat yang ke-8 dikatakan, Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nggak ada yang nyuruh dia. Makanya orang yang datang dengan formula sama Yesus dibalas, berani nggak kamu kasih semuanya? Nggak bisa lah, karena yang dikejar formulanya, yang dikejar tata caranya sama Yesus. Self righteous sudah rasa benar. Yang satu karena ngalamin yang namanya penerimaan Tuhan atas hidupnya, yang tadinya berdosa, meres orang dan lain sebagainya, berubah sendiri tuh. Berubah sendiri, nggak disuruh loh ngasih. Aku akan kembalikan apa yang aku curi atau aku ambil dari orang lain. 2 minggu lalu saya ketemu dengan saya udah anggap dia adik saya lah ya, seseorang yang saya mentor udah beberapa tahun ini. Dia ex narkoba. Kalau ditanya kesaksian hidupnya, bagaimana dia berubah dan dia pulih dari kehidupannya dia cuma ngomong gini. Di awal dia selalu bilang gini, Kak, aku nggak pernah ke rehab loh, Kak. Gimana kamu pulihnya? Papa. Emang Papa gimana? Aku kalau pulang malam ya, Kak, dia nungguin di kamar, di ruang tamu. Aku pulang tuh beler, Kak, dan kadang-kadang aku udah mabok narkoba pula. Aku pulang ya, Papa tuh yang bukain pintu karena Papa nungguin aku. Pas aku muntah di kamar mandi, itu Papa yang melukin aku sambil megangin leher aku, ditolongin sama dia. Abis aku selesai muntah, Kak, dia bawa aku ke ruang tamu, dia buatin aku teh pahit, dan dia tidur sama aku. Kak, terus saya tanya gini, tapi kamu nggak dikasih tahu, nggak ditegur? Ya udah pasti ditegur lah, tapi tegurnya bukan ditampar, dihajar, enggak. Dia cuma rangkul saya, cuma bilang gini, udah ya nak, jangan lakukan lagi, merugikan dirimu loh nak. Selama proses dia lagi diberitahu sama bapaknya, dia lihat tangan bapaknya ngerangkul dia, nggak begini-beginiin dia toh. Kak, dengan perlahan-lahan aku tinggalin tuh semua, Kak, dan dia bertobat, terima Yesus jadi juru selamat karena diterima sama bapaknya. Bagi saya, waktu saya ngomong sama dia, saya bilang gini, bapakmu sedang mendemonstrasikan isi hati Bapa di sorga kepada dirimu, makanya kamu berubah. Itu yang saya mau sampaikan malam hari ini, supaya kita paham bahwa sebuah penerimaan, oke lah kalau hari ini kita mungkin dilukai sama siapapun lah di masa lalu kita, datang dan mengerti isi hati Tuhan sebagai orang Kristen yang tahu dan kejar isi hatinya, supaya kita makin paham siapa dia ya. Jangan kejar-kejar pemberiannya, karena segala sesuatu pasti ditambah-tambahin kok sama dia. Contoh, orang waktu kusta, yang sakit kusta berapa orang? 10 toh? Yang balik berapa? Cuman 1. Nanti Bapak Ibu baca di Lukas 17. Waktu dia balik, dia terkesima sama sang pemberi. Makasih ya Tuhan. Terus Yesus bilang gini, yang 9 mana? Kabur, terkesima sama kadonya. Apa? Kesembuhan toh? Karena banyak orang di saat itu ngejar-ngejar Yesus karena tersiar kabar dia bisa menyembuhkan banyak orang. Makanya orang yang disembuhin sama dia seringkali dia bilang begini, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itu maksudnya apa? Karena nanti tersiar makin banyak hoax bahwa dia ini seorang hanya tabib yang penyembuh. Dia nggak mau dikenal sebagai itu sebenarnya. Akhirnya pengertian tentang dia salah toh. Dan akhirnya mereka menganggap dia sebagai Mesias yang nantinya akan datang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Makanya waktu dia masuk dengan keledai ke Yerusalem, semua orang teriaknya apa? Hosana, Hosana. Artinya kata Hosana apa? Save us, selamatkan kami dari penjajahan Romawi. Jadilah raja Yahudi yang letterlock berdiri betul-betul ada di sebuah tahta kepemerintahan. Setelah mereka sadar bahwa dia datang bukan seperti itu, nggak lama setelah itu mereka teriak apa? Salibkan dia. Itu sama aja sama orang Kristen hari ini, nggak dapat keinginannya, ngomongnya apa? Gue kecewa sama Tuhan. Sama aja. Gue gak suka tuh, gue mempertanyakan Tuhan tuh ada gak sih? Tuhan denger gak sih doa gue? Dia tidak menikmati penyertaan Tuhan di dalam proses jawaban doanya. Dia gak nikmat, dia kehilangan tuh momen itu akhirnya. Dia kehilangan momen itu. Makanya waktu yang satu balik, yang satu ini cuma satu-satunya terkesima sama sang pemberi. Makasih ya Tuhan. Yesus tanya, yang lain mana?
Nanti Bapak Ibu baca deh Lukas 17. Akhirnya Yesus bilang begini sama dia, imanmu menyelamatkanmu. Maksudnya apa? Bahasa Inggrisnya dikatakan your faith has made you whole. Itu artinya adalah bekas kustanya hilang. Yang 9 disembuhin, bekas kustanya masih ada. Cari kerjaan susah. Yang 1 karena terkesima sama sang pemberi, bekas kustanya dihilangkan. Your faith has made you whole. Karena kamu terkesima sama sang pemberi, aku berikan tambahan. Bekas kustanya hilang. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Sama orang-orang dibalik. Kita lebih suka cari-cari dan kejar-kejar tambahan-tambahannya, baru cari Tuhan. Dibalik semuanya. Akhirnya nggak ngerti isi hati Tuhan, makanya nggak pulih-pulih. Kepahitan di dalam sini nggak pulih-pulih. Makanya di dalam sebuah road trip, di dalam sebuah perjalanan hidup, pastikan jangan bawa excess baggage. Jangan bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Pastikan tinggalkan itu di belakangmu. Karena ekstra bagasi akan merepotkan dirimu, akan merepotkan orang yang traveling bersama-sama denganmu. Saya nggak pernah lupa kalau traveling sama orang yang bawa ekstra bagasi, yang repot saya juga, karena saya juga ngangkatin kopernya dia toh. Atau sebaliknya, kalau saya bawa ekstra bagasi, orang yang traveling sama saya juga repot. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau bawa ekstra bagasi dari masa lalu, akan terjadi hal-hal seperti itu. Nah, coba lihat sekarang ya. Di dalam sebuah kehidupan ini, ketika kita melihat sebuah peristiwa, terus kita mulai luka, oke? Ada momen-momen dalam hidup ini yang akan mengingatkan kita tentang luka itu yang terjadi. Alkitab mencatat ini, atau Yohanes mencatat ini di sebuah momen namanya momen api arang. Keren banget sih ini Yohanes tulisnya. Karena Yohanes ini adalah satu-satunya murid yang berdiri di depan kayu salib. Dan dia melihat bagaimana gurunya mati secara brutal di kayu salib. Makanya kalau Bapak Ibu mau belajar tentang kasih, belajarlah buku-buku yang ditulis sama Yohanes. Dahsyat. Dan dia menggunakan sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa sih. Ada beberapa hidden gem bahkan yang diajarin di situ. Dan dia sering banget bahas tentang temannya. Di dalam peristiwa misalnya 5 roti dan 2 ikan, dia sebut tuh namanya Filipus, Andreas. Kenapa? Karena 5 roti dan 2 ikan terjadi di Betsaida. Filipus sama Andreas berasal dari Betsaida. Disebut namanya sama dia. Jadi agak detail kalau dia nyebutin teman-temannya. Salah satu kisah yang dia sebutin itu adalah kisah tentang Petrus. Waktu temannya ini yang betul-betul self-righteous berhadapan sama Tuhan selalu ngomong begini, Tuhan, aku tuh sangat mengasihi kamu, aku gak akan mungkinlah menyangkal, aku tuh paling sayang sama Tuhan, ngomongnya gitu, membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Sama seperti orang kaya tadi, membanggakan apa yang dia udah lakukan buat Tuhan. Saya mau beritahu prinsip ini ya Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memberikan terbaik di dalam hidup ini kalau kita nggak punya yang terbaik. Jadi kebalik-balik akhirnya. Kita terjebak di dalam ranah agama Kristen, karena semua agama termasuk agama Kristen berusaha datang kepada Tuhan dengan ritual, tata ibadah, dan semua tata upaya kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Diperburuk lagi dengan pengertian yang salah ketika dari atas mimbar dikatakan begini, ayo Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik. Nggak masalah, no problem, nggak salah loh itu. Tapi akhirnya kita mulai berpikir, saya harus pakai upaya saya, usaha saya, tata-tata usaha saya supaya Tuhan senang sama saya. Yesus ngomong sebaliknya, dia ngomong sama Marta. Kalau bisa diartikan dalam bahasa sehari, dia ngomong gini, Marta, lu kenapa sih ribet amat? Pelayanan mau melayani saya, pelayanan ribet banget sih. Belajar seperti saudari kamu tuh duduk di kaki aku, belajar terima dulu. Belajar terima isi hatiku, baru kamu bisa berikan yang terbaik. Kalau kamu belajar terima dari saya, kamu akan terima yang terbaik. Ketika kamu punya yang terbaik, dengan sendirinya kamu akan berikan yang terbaik. Karena kita nggak bisa kasih sesuatu yang kita nggak punya dong. Bapak Ibu nggak mungkin bisa kasih uang kalau nggak punya uang, nggak bisa kasih waktu kalau nggak punya waktu. Bagaimana bisa memberikan terbaik kalau nggak pernah punya yang terbaik? Makanya yang namanya prinsip menerima dari Tuhan itu adalah prinsip ketaatan yang nggak pernah dibahas. Di dalam ranah agama dikatakan hidup taat, semuanya stres akhirnya. Nggak diajarin yang sebaliknya. Itu agama. Saya cuma mau beritahu kepada kita, satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, membuka dirinya supaya kita nih manusia bisa kenal dengan dia. Kita nggak bisa kenal pribadi loh. Kalau pribadi itu nggak buka dirinya. Dia buka dirinya untuk supaya kita kenal sama dia.
Dan banyak orang Kristen masih nggak kenal siapa dia, karena terjebak di dalam ranah agama. Itu sebabnya saya selalu dengungkan, hormati agama Kristen, hormati tata ibadah, hormati sinode denominasi yang jumlahnya udah ribuan. Hormati, karena itu dibuat untuk supaya menjadi sesuatu yang baik. Nggak apa-apa, hormati. Kejar Yesusnya, kejar sumbernya, pahami isi hatinya. Oh, sembuh kita, merdeka kita. Ini contoh kecil ya, sederhana ya. Coba lihat Yohanes 18 ayat 18. Makanya ya, Petrus selalu bilang gini, dia selalu boasting tentang kasihnya kepada Tuhan. Kalau Yohanes beda, Yohanes selalu nulisnya begini, murid yang dikasihinya. Kalau kita bacanya salah, kita mungkin berpikir Yohanes narsis banget sih. Dia tidak fokus kepada kasih dia kepada Tuhan, dia fokus kepada kasih Tuhan kepada dia. Dan itu yang keren. Dia makanya selalu kalau dia tulis ya, kalau Bapak Ibu baca di kitab Yohanes, sesekali itu ada tulisan gini, murid yang dikasihinya. Itu lagi ngomong soal dirinya sendiri. Beda sama Petrus. Oh, aku sangat mengasihi dia. Jatuh dong akhirnya. Nyangkal Yesus kan akhirnya. Yohanes 18 ayat 18. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang. Sebab hawa dingin waktu itu dan mereka berdiri berdiam di situ. Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Berdiam itu lagi menghangatkan tubuh karena ini malam. Ini terjadi di depan rumahnya Imam Besar Kayafas. Ya, ada api arang. Api arang tuh maksudnya ada kemungkinan tuh mungkin bentuknya api unggun, atau seperti di film-film yang kita lihat ada gentong di New York gitu misalnya ya. Terus ada kayu-kayu, dalamnya ada api, terus pada begini nih homelessnya. Berdiam, itu berdiam artinya. Jadi mereka lagi menghangatkan tubuh di situ. Tiba-tiba di depan api arang ya, tiba-tiba nih ada orang datang. Lu kan muridnya Yesus ya? Bukan, ngawur aja lo gitu. Dia mulai sangkal Yesus sampai 3 kali tuh. 3 kali. Pertemuan Yesus waktu dia udah bangkit dari kematian. Ada kucing-kucingan lah pastilah sama Petrus. Aduh, ntar gue ditanya lagi. Pertemuan pertama nggak kejadian apa-apa. Pertemuan kedua nggak terjadi apa-apa. Pertemuan ketiga, Alkitab sangat detail dengan yang namanya angka. 3 tuh angka kebangkitan. Pertemuan ketiga dicatat di Yohanes pasal yang ke-21 di tepi Danau Tiberias kepada 7 murid. 7 angka sempurna. Salah satu dari 7 murid itu Petrus. Salah satunya Nathanael. Nathanael itu berarti Bartolomeus. Nathanael, kemudian ada Yohanes, ada Yakobus, kemudian di situ ada 2 orang lagi nggak disebut namanya, ya. Itu ada di situ, ada di perahu itu. Nah, waktu mereka lagi selesai menjala ikan, mereka balik ke tepi. Yesus lagi ada di tepi, masakin mereka makanan pagi. Ini tulis semua sama Yohanes. Waktu dia lagi masakin mereka makanan pagi, breakfast, itu dia lagi masakin roti sama ikan, atau yang kita kenal hari ini namanya panada. Yang orang Manado ketawa, yang lain bingung apaan sih tuh, makanya gaul sama orang Manado. Coba lihat, saya tutup dengan ayat ini, Yohanes 21 ayat 9. Coba lihat ya. Ketika mereka tiba di darat, udah selesai menjala ikan ya, mereka melihat apa? Api. Ditulis lagi loh sama Yohanes, api arang dan di atasnya ada ikan sama roti. Waktu dia lagi sangkal Yesus, dia sangkal Yesus di depan api arang. Waktu dia lagi terima makanan pagi, dia terima makanan pagi di depan api arang. Ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya. Ada momen-momen dalam hidup kita yang kita ke-trigger tentang masa lalu. Makanya saya pernah duduk sama teman-teman ya, tiba-tiba ada satu yang buat joke, sehingga teman saya satunya yang tadinya ketawa-ketawa tiba-tiba diem. Terus saya tanya, lu kenapa tiba-tiba bete? Terus saya baru tahu terakhir, dia bilang gini, tadi gue gak suka, gue tersinggung sama teman-teman kita yang ngomongin begini. Karena kenapa lu tersinggung? Ya karena gue teringat sama masa lalu sih, sebenarnya sih gak apa-apa sih. Dan lagi juga dia gak salah kok, gue aja yang sensitif. Mungkin pernah ngalamin momen-momen kayak begitu. Atau misalnya, ada seorang teman saya yang kehilangan anaknya usia 20 tahun. Lihat anak 20 tahun, ke-trigger memorinya. Ada orang yang baru kehilangan pasangan hidupnya, ngeliatin pasangan lagi mesra, dek, momen api arang terjadi. Itu momen-momen yang nge-trigger memori kita. Dan ketika itu ke-trigger, biasanya manifestasinya suka ngawur di situ. Tergantung mental health kita. Makanya orang yang bawa ekstra bagasi dari masa lalu, ketika dia pernah digebukin sama orang tuanya dan itu nggak pernah pulih, dia masuk ke dalam keluarga yang dia baru bentuk, tiba-tiba terjadi sebuah momen-momen api arang, nge-trigger memorinya dia, anaknya digebukin, istrinya digebukin, karena dulu dia pernah digituin, nggak pulih. Dia bawa ekstra bagasi dari masa lalu. Di dalam momen-momen api arang seperti begini, Petrus waktu makan roti sama ikan, dek, aduh api arang,
Aduh, ingat dong dia nyangkal Yesus. Nanti Bapak Ibu baca sendiri setelah kisah ini. Dan kita udah tahu lah, 3 kali Yesus tanya begini sama dia, kamu sayang gak sama saya? Gak pernah tuh diungkit-ungkit. Kenapa? Karena Yesus lagi ngasih tahu sama dia, I receive you, saya terima kamu apa adanya, saya cuma mau kamu pulih. Dia tahu nggak waktu dia tanya gini, kamu sayang nggak sama aku? Sampai 3 kali loh. Sama seperti penyangkalan 3 kali, dia tanya juga 3 kali. Dia tanya 3 kali, itu maksudnya gini loh, saya ini udah sangat mengasihi kamu, saya baru mati dan bangkit buat kamu, I love you so much. Sekarang saya cuma mau tanya, kamu sayang nggak sih sama saya? Dia fokus kepada hatinya, dia nggak tuduh-tuduh karakternya. Waktu Petrus bilang iya, Yesus akhirnya menutup dengan 3 kali juga dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Setiap kali ada momen api arang yang mengingatkan kita tentang trauma di masa lalu atau sakit hati kita, ingat bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kamu, cukup bagi kita, dan semua kita diterima apa adanya. Saya mau beritahu ini, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa sempurna, tapi kita menyembah Tuhan yang sempurna. Hari ini, karena dia udah selesaikan di kayu salib, dia lihat kita semuanya nih hari ini sebagai anak-anaknya dari lensa kasih karunia, dan dia lihat kita semuanya loh, semuanya sempurna. Bapak Ibu mau jatuh, mau gagal, mau dalam hidup ini tiba-tiba kepleset, berbuat salah, tetap aja di mata dia sempurna. Karena dia lihat Yesus, bukan lihat dosa kita. Sama seperti imam besar lihat anak domba yang tidak bercelah, bukan lihat dosa orangnya ketika dikorbankan di perjanjian lama. Hari ini kita punya anak domba Allah yang dikorbankan bagi kita. Itu sebabnya Bapa di sorga lihat anak domba Allahnya, bukan lihat kitanya, bukan lihat kesalahan kita maksudnya. Sampai kapanpun kita adalah anak ahli waris dan orang-orang yang punya hak penuh atas semua janji Allah. Harusnya dengan pengertian seperti begini, kita makin paham bahwa wow, dia terima saya apa adanya setiap hari loh. Dan saya nggak punya waktu, saya bisa buka ini ayat-ayatnya. Kita dikuduskan tiap hari. Dulu manusia nggak bisa manunggal sama Tuhan. Kalau berhadapan dengan kekudusan Tuhan, manusia bisa mati karena kekudusan Tuhan bisa membunuh dia. Bukan Tuhan bunuh dia, karena manusia nggak kudus. Hari ini karena kita sudah dikuduskan dan ada Roh Kudus yang ada di dalam kita, kok nggak mati? Manunggal loh dengan Tuhan, karena tiap hari dikuduskan sama Dia. Itu sebabnya kita punya kuasa dan otoritas yang luar biasa. Tuhan hidup di dalam sini bersama-sama dengan kita. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Saya persilahkan, kalau ada yang mau bertanya mungkin ada. Nah, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Saudara boleh berikan teguran, sapa kanan kiri, mengingat hari ini hari Jumat ya. Mungkin macet habis dari jalan yang berat. Oke, ya. Siap. Makasih. oh, oke. Thank you. Oke saudara berikan shalom kanan kiri saudara. Salam, tegur sapa, selamat malam. Puji Tuhan. Thank you ya Bapak Ibu Saudara sudah hadir. Tadi saya catat ada kebenaran firman yang berkata bahwa jangan kita fokus pada pemberian Tuhan. Amin saudara. Salah satunya yang diajarkan juga oleh kebenaran firman dari Pak Albert minggu ini adalah salah satunya adalah gimana kita harus merasa cukup. Amin saudara. Kalau kita merasa cukup, tangga sesudah rasa cukup itu yang kita sebut sebagai kelimpahan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita akan buka forum untuk saudara bertanya dan Pak Billy Lantang akan menjawab. Nah mungkin formatnya seperti ini saudara. Jadi saya minta mungkin yang mungkin sebagai seorang suami atau sebagai seorang kepala keluarga akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Lalu kemudian nanti dari sisi seorang istri atau ibu akan bertanya. Kemudian nanti dari sisi dari anak muda atau dari sisi seorang anak ingin bertanya. Kemudian nanti Pak Billy akan menjawab. Mungkin itu aja. Jadi saya mulai mungkin
dengan cara mungkin ya mengangkat tangan ya saudara. Mungkin saudara siapa yang ingin bertanya dari sisi bapak-bapak dulu? Siapa yang ingin bertanya? Nggak kelihatan saudara. Oh ya, silakan Pak. Sorry Pak, mohon maaf ya. Mungkin pertanyaannya juga diusahakan lebih singkat saudara. Contoh ya, mungkin pertanyaannya jangan terlalu menceritakan terlalu banyak premis, tapi langsung to the point aja pertanyaannya. Seperti contoh, Pak Billy, kalau saya ke gereja boleh nggak naik helikopter? Contoh ya ini, tapi kan nggak mungkin. Dijawab juga bingung mungkin Pak Billy-nya jawabnya. Tapi kurang lebih gitu Pak. Ya, saya persilakan, mungkin perkenalkan nama Pak. Ya. Cek. Ya. Baik, terima kasih Pak Hani, Pak Billy, jadi Hani Billy ya. Perkenalkan nama saya Doni. Pertanyaan saya satu, di dalam hubungan suami istri, kadang-kadang kita punya sikap buruk yang nggak pernah kita lupakan. Semakin kita mau melupakan, semakin sifat buruk itu menekan terus. Bahkan kita berulang-ulang lebih kenceng godaan untuk melakukan lagi. Nah, ini gimana cara kita ngatasi? Dan yang pasti kadang-kadang kita nggak pede. Sikap buruk yang saya pernah lakukan kepada pasangan itu betul nggak sudah dimaafkan pasangan saya? Itu aja Pak Billy. Terima kasih. Silakan Pak Billy. Sebenarnya sikap buruk itu kalau misalnya kita masih ragu itu masih ada atau tidak, dan bahkan kita bergumul nih nggak hilang-hilang ya. Itu adalah sekolah kehidupan yang kita harus pahami setiap dari kita, karena setelah kita diselamatkan ada yang namanya proses dikuduskan, sanctification. Setiap hari kita punya kelemahan kita masing-masing. Nah, satu hal yang saya belajar dari hidup saya sendiri ketika pergumulan dengan karakter gitu misalnya, ujian itu akan terus ada supaya akhirnya Tuhan mau kita lulus di situ. Satu hal yang akhirnya bisa membuat seseorang itu merdeka dari sifat yang terus membelenggu hidupnya dia selama itu adalah selalu setiap kali hal-hal buruk mau terjadi, saya dulu mulai perkatakan kepada diri saya adalah orang yang sangat-sangat diterima sama Tuhan. Saya adalah orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Pergumulan saya dulu gini Pak, sederhana sih, nggak sampai ngejelimet ya. Saya itu waktu baru pertama kali bertobat, saya emosian orangnya, karena ada darah Manado kali ya. Terus ada pengaruh juga mungkin dari teman-teman saya dulu gitu ya. Tapi saya nggak pernah berantem sih ya, saya nggak pernah berkelahi, nggak. Cuman saya suka kesel gitu, suka akhirnya membuat diri saya rugi sendiri. Ketika mulai terjadi emosi yang ada di dalam sini, karena saya orangnya tidak suka dengan sesuatu yang tidak fair, itu saya. Jadi saya kebanyakan terganggu dengan kondisi di sini, bahkan di Jakarta. Karena misalnya orang nggak ngantri, saya gampang banget kesal dulu. Dan itu bagi saya merugikan diri saya, karena saya akhirnya mulai marah-marah gitu loh. Dulu ya tahun 98, 99, masih ada nih, masih ada. Kadang-kadang suka keluar dengan sendirinya gitu, masih ada gitu. Tapi udah nggak separah dulu. Nah, setiap kali emosi itu mulai seperti mau naik, seperti kayak gunung mau meletus gitu ya. Saya mulai belajar di saat itu untuk mulai diam diri dan mengatakan, Tuhan, saya adalah orang yang lebih daripada pemenang, saya adalah orang yang sudah dibebaskan sama Tuhan. Saya mulai sadar diri dan saya mulai ngomong begitu. Lambat laun itu akhirnya mulai pudar sendiri, mulai hilang sendiri sifat-sifat buruk itu. Karena saya membiarkan roh Tuhan yang merasuki hidup saya, bukan pakai kekuatan saya. Nggak akan ada satupun orang yang sanggup mengubah dirinya sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Tapi membutuhkan yang namanya persetujuan dia kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku mau berubah gitu loh. Dan yang paling parah yang saya pernah lihat adalah ketika teman saya bebas dari pornografi. Wah, itu luar biasa sih, karena dia terlibat pornografi itu kalau nggak salah 15 tahun waktu saat itu. Untuk dia mau berubah, setiap kali dia mau nonton pornografi dia bilang, Tuhan, aku lebih daripada pemenang, sambil nangis dia ngomong begitu, karena dia udah nggak tahan, karena udah kebiasaan kan. Dia ngomong begitu terus saya tanya sama dia, apa lu masih nonton? Ya masih nonton lah, karena gue cuma ngomong doang, terus itu nggak terjadi gitu sama diri gue, Bill. Tapi ketika mulai dia ngomong berkali-kali dan dia mulai sadarkan dirinya, dan dia kan firman itu menimbulkan atau menegaskan yang namanya iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Lambat laun tiba-tiba dia enak sendiri sama hal seperti itu. Contoh sederhana,
ada 6 orang datang kepada saya terlibat rokok lah waktu itu ya, pengen lepas dari rokok. Biasanya orang kalau mau lepas dari rokok sih ngomongnya begini, Bill, gue udah kurangin yang tadinya dua bungkus sekarang jadi cuma 2 batang sehari misalnya, 1 batang. Gue gradually nih mulai gue kurangin gitu. Gue janji sama Tuhan gue gak mau buat gitu lagi. Itu kata-kata yang sangat baik sebenarnya, tapi tanpa dia sadari di belakang kata janji itu adalah gue lakukan dengan usaha gue sendiri. Kan janji sama Tuhan. Bagus gak? Oh bagus banget. Kebanyakan yang setelah mereka lepas dari rokok, mereka pasti balik lagi bilang gini, gue ngerokok lagi nih, karena pakai kekuatan sendiri. Tapi ketika mereka mulai berubah, dan waktu itu mereka mulai sedih, mereka ada 2 dari 6 itu yang nangis. Mereka sempat ngomong gini sama saya, gue nyerah deh Bill, gue udah gak tahu lagi harus bagaimana. Waktu mereka bilang nyerah, saya bilang gini, itu yang Tuhan mau. Maksud lo apa? Itu yang Tuhan mau. Lo gak bisa bilang janji-janji sama dia, lo akan pakai usaha sendiri. Coba lo sekarang berubah doanya. Terus dia doa, Tuhan aku nyerah, Tuhan aku gak bisa, dagingku terlalu kuat Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Dalam hitungan 5, 6 sampai 7 hari 6-6-nya datang kepada saya dengan waktu yang berbeda-beda. Mereka bilang gini, Bill, gue sekarang bawa rokok orang aja gue enek, pengen muntah gue. Yang tadinya secara gradual mereka perlahan-perlahan berusaha untuk berhenti, tiba-tiba dalam hitungan hari itu diangkat semuanya dengan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi itu ibaratnya gini loh, orang udah mau jatuh ke jurang, dia pegangan sama ranting. Yesus datang, sini saya tolong. Dia bilang ini, enggak, minggir, aku bisa, jatuh beneran lah. Jadi dia lagi kasih tangannya nih, tanpa kuasaku dagingmu terlalu kuat gitu loh. Itu bicara soal kebiasaan buruk. Terus validasi dari pasangan kita nih, apakah saya benar-benar udah berubah ya, itu hanya lewat waktu Pak. Itu hanya lewat waktu yang bisa, karena gini, banyak sekali dalam sebuah hubungan, sebuah kepercayaan itu mulai retak, mulai hilang karena perlakuan yang dilakukan berkali-kali yang melukai hati pasangan kita. Kapan itu bisa hilang? Waktu. Karena dia tidak akan percaya kalau tidak dibuktikan dengan waktu. Konsisten itu susah. Yang namanya komitmen gampang di depan. Konsisten itu susah. Makanya konsisten itu selalu adalah buah daripada prioritas, intensitas, dan kualitas. Dan itu adalah sebuah atribut daripada kasih mula-mula. Coba deh kalau kita mau berubah ya, kita balik ke dalam kasih mula-mula. Mulai prioritaskan diri kita untuk jadi kado buat dia. Mulai lakukan dengan intens. Mulai lakukan dengan kualitas. Coba taruh HP deh kalau ngobrol sama istri atau sama suami. Lakukan seperti dulu waktu masih pacaran. Prioritas, intensitas, dan kualitas kasih mula-mula itu ketika dilakukan sama dengan konsisten. Dan orang yang konsisten itu susah, gak banyak. Itu sebabnya saya masih ingetin istri saya sampai hari ini, yuk jaga kasih mula-mula ya. Masih telepon-teleponan? Masih intens ngobrol? Masih jaga kualitas ngobrol? Masih. Supaya kasih mula-mulanya gak pudar, supaya kita didapati konsisten. Kalau konsisten bukan sekedar kita menikmati buahnya, orang lain nikmati buahnya, khususnya anak-anak kita pasti. Kira-kira gitu Pak ya. Oke, thank you, makasih Pak. Oke, ya, silakan Pak. Ada satu di sisi kiri. Ya, selamat malam Kak Billy. Bagaimana cara membangun hubungan dengan anak kita sementara kita jarang bertemu, dan kita kan nggak tahu apakah anak itu menerima kita, terus apakah kita tuh ada salah atau ada apa gitu, bagaimana cara membangunnya, karena mungkinan dalam sebulan hanya ketemu berapa jam atau seminggu cuma 1 jam gitu loh. Jadi kita untuk memulai hubungan, untuk apa ya, kita tahu bagaimana hati kita atau hati anak kita itu ya mungkin waktunya, dan kita nggak tahu juga seperti apa perasaan dia ke kita gitu loh. Itu mungkin ada apa yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. Boleh tahu usia anaknya berapa Pak? 27. Oh oke. Tinggal jauh? Iya. Oke. Gini, anak ya, yang namanya kehadiran kita itu memang golden age-nya itu adalah ketika mereka masih muda lah pastinya ya. Yang namanya hadir itu berarti bukan uangnya yang hadir, bukan pemberiannya yang hadir, harus kitanya yang hadir, kan gitu harusnya. Kalau sudah usia sekian, saran saya adalah ketika ketemu yang tadi Bapak bilang 2 jam itu, kasih waktu sama dia dan mulai curhat-curhatan sama dia. Saya cuma mau beritahu kepada orang tua, jangan segan-segan minta maaf sama anakmu. Karena banyak kesalahan yang kita lakukan mungkin
Yang kita selalu berpikir bahwa ini kan budaya timur, harusnya nggak apa-apa dong, sah-sah aja. Akhirnya itu jadi luka bagi hidupnya mereka. Saya membangun hubungan dengan anak-anak saya ketika mereka masih kecil. Ini juga mungkin tips bagi yang lain-lain yang masih anak-anaknya masih kecil. Saya membuat waktu namanya dating time dengan anak saya yang perempuan dulu, sejak dia usia 3 tahun. Jadi saya pergi sama dia berdua, dan saya mulai setiap minggu ya, saya mulai membuat budaya di mana saya bahasanya dia. Jadi kalau bapak sekarang anaknya 27 tahun, mulai mengerti dunianya dia, dunia pekerjaannya dia misalnya, seperti apa, mulai setiap 2 jam itu yang ketemu itu, mulai ngobrol sama dia, dunianya dia, dan mulai kasih tahu dan mulai bertanya sama dia, "Nak, apakah ada kesalahan yang saya pernah buat di masa lalu sehingga mungkin kamu kecewa sama saya?" Mulai deh ngomong seperti begitu, Pak. Dan ketika dia bilang iya, dan itu menjadi sebuah sarana di mana kita akhirnya bisa terbukaan gitu ya. Karena keterbukaan selalu menelanjangi iblis gitu ya. Dan itu akan menelanjangi banyak sekali luka. Justru itu adalah awal daripada sebuah pemulihan. Dan jangan segan-segan untuk bilang, "Maafkan saya. Saya sangat sayang sama kamu dan mungkin cara saya salah." Dan mulai bangun dari situ. Dan untuk yang anak-anak yang masih kecil, ajak mereka, kalau bapak itu ajak anak wanitanya, bilang sama dia, ini dating time. Supaya terbentuk dalam pikirannya dia, nanti kalau saya udah besar, saya akan cari laki-laki seperti papa saya, yang cinta sama Tuhan. Itu saya lakukan sama anak saya. Saya belajar dunianya dia, Pak, waktu itu. Saya belajar dunia Barbie, Powerpuff Girl. Saya masih ingat tuh namanya, Buttercup, Blossom, satu lagi apa ya? Lupa saya. Apa sih satu? Terus saya belajar Princess Disney. Sampai dia bilang gini, "Daddy kok suka sih?" "Iya suka sayang," walaupun dalam hati, "Aduh berat banget gue ngomong ini sama lo." Belajar dunia dia, sampai dia terkesima sama saya. Terus saya pegang tangannya, kita dating time berduaan. Dia sekarang udah 24 tahun, Pak. Waktu usia 13 tahun, kita lagi pulang dari dating time. Di mobil dia ngomong gini sama saya, "Daddy, boleh nggak matikan mesin dulu, jangan keluar dulu dari mobil." "Kenapa?" "Dad, when was the first time you fell in love?" Kapan pertama kali Daddy jatuh cinta? "Waktu masih SD." "Daddy inget gak ceweknya?" "Inget." "Daddy kasih tahu gak sama dia?" "Ya enggak lah, masih SD." Terus hening di mobil. Pikiran saya apa? Anakku jatuh cinta kan? Dia lagi nanya sama saya karena dia jatuh cinta. Terus saya diem aja nungguin. Tiba-tiba nih kalimat dia, Pak, "Daddy, aku juga ngalamin hal yang sama. Aku lagi suka sama kakak kelas. What should I do?" Aku harus bagaimana? Nangis saya, Pak. Dan suara Roh Kudus ngomong gini sama saya, "Semua waktu yang kamu investasikan dalam hidupnya dia, kamu sedang tuai malam hari ini." Karena anak 13 tahun kalau jatuh cinta, nggak mungkin orang tuanya tahu. Orang tua kalau perlu orang terakhir, kalau perlu nggak boleh tahu. Bagi dia tabu. Saya orang pertama loh, Pak, yang tahu. Dan terjadi lagi 2 tahun lalu sama anak saya yang laki-laki. Ketika dia sekarang 17 tahun, waktu dia masih 15 tahun. Di depan saya sama istri saya, lagi mesbah keluarga malam-malam. "Mami, Daddy, aku lagi suka sama cewek ini." Ngomong aja begitu, nggak ada malu-malunya. Maminya cemburu lah, anak cowok satu-satunya. "Dek, kalau kamu pergi sama cewek itu Mami ikut loh, Dek," gitu. Karena saya main Lego sama dia. Saya juga lakukan hal yang sama, tapi lebih gampang kan karena cowok gitu loh. Saya main basket sama dia. Yang susah tuh nonton film kartun namanya Oggy and the Cockroach. Yang ketahui pasti tahu. Tahu ya, tahu Bu ya? Oggy and the Cockroach itu film kartun yang isi cuma kecoa ngomong sama kecoa, Pak. Dan nggak ada bahasa Indonesia, nggak ada bahasa Inggrisnya, cuma gini, oh gitu aja. Jadi saya nonton film kartun itu sama dia karena itu kesukaannya dia. Sampai satu hari saya bilang gini, "Dek, itu kan nggak ada bahasanya, Dek. Itu emang kamu ngerti?" Tau nggak dia bilang apa? "Ngerti." Ih, ngeri banget sih, Dek, kok kamu ngerti bahasa gitu? "Ya lihat aja bahasa tubuhnya, Dek, cara ngertinya." Terus satu hari yang parah banget dia bilang gini, "Daddy tahu nggak? Itu ada filmnya." "Oh Tuhan, kalau film berarti kan di bioskop, berarti kan 1,5 jam, Pak." Saya mesti nemenin dia. Kalau film kartun cuma 20 menit. 1,5 jam ya saya ketiduran lah. Cuman karena kedekatan itu, karena kita hadir dalam hidupnya mereka, dia nggak ada takut-takutnya. Bahkan dalam hal-hal pergumulan hidupnya dia kasih tahu sama kita. Itu tujuannya sebenarnya begitu. Kenapa? Karena mereka ngerasa diterima sama orang tuanya. Paham ya? Jadi nggak ada yang telat sih, nggak ada yang telat. Kalau udah 27 tahun, waktu yang Bapak bilang cuma 2 jam itu hadir, Pak, dalam hidupnya dia. Kasih quality time yang the best buat dia. Nggak ada yang telat kok. Kita masih ada di sini berarti Tuhan masih izinkan kita untuk jadi berkat buat paling tidak ring satunya kita, yaitu keluarga kita. Dan kasih sama dia, kasih tahu sama dia, dan tanya sama dia, "Tukar pikiran dong,
kesalahan saya, cara saya yang salah yang kamu mungkin nggak bisa terima apa sih? Gitu. Wah, itu akan melumerkan segala hal, Pak. Itu akan membuat hari-hari Bapak ke depannya akan makin indah sama dia. Kedekatan yang baru akan terjalin. Dan bagi yang anak-anaknya masih kecil, ya, saran saya bagi bapak-bapak yang punya anak-anak cewek, ajak dating time. Saya menuai hasilnya hari ini. Anak saya tinggal jauh dari saya. Cowok yang mau sama dia banyak, dia cantik kok. Tapi dia selalu ngomong begini di awal, kalau lagi mau dideketin sama cowok. First date, nanya gini, cinta Tuhan nggak? Dan selalu ngomong gini mas saya bilang lihat fotonya, ganteng banget kak, gitu. Iya dia, tapi nggak cinta Tuhan. Atau nggak, suka ngomong gini, tapi nggak kayak Dedi. Berarti udah terbentuk kan di sini, bahwa saya harus cari laki-laki yang cinta sama Tuhan, gitu loh. Jadi jangan sekedar hanya kasih tahu lewat mulut, tunjukkan kepada mereka Yesus dari perbuatan kita, gitu loh. Makanya harus hadir dalam hidupnya mereka, gitu. Jadi sekali lagi, nggak ada yang telat. Mau 27 tahun, mau berapa tahun, nggak ada yang telat. Tapi untuk yang masih golden age, coba deh selami hidupnya mereka, hadir dalam hidupnya mereka, kasih quality time. Lihat deh, nanti Bapak Ibu akan menuai hasilnya ketika mereka bertumbuh besar. Mereka tidak akan malu-malu kasih tahu isi hati mereka kepada kita, dan kita diminta sama mereka untuk memberikan mereka sebuah nasihat. Apalagi dalam hal-hal kayak begitu tuh. Saya nggak malu-malu ngomong masturbasi sama anak saya yang laki-laki, Pak. Waktu dia masih umur 13 tahun, saya berduaan sama dia. Saya tanya gini, kamu ngerti masturbasi gak? Iya, Dad. Kamu udah lakukan gak? Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Terus waktu kamu berpikir jorok misalnya, itu karena apa? Pengaruhnya dari mana? Oh, dari kecil. Saya nggak mau education seksnya dia dari orang lain. Saya nggak mau. Harus dari saya. Jadi hal-hal yang tabu itu pun saya ngomong berduaan sama dia. Menurut kamu seks itu apa? Kamu belajar seks dari luar atau dari teman-temanmu pernah belajar apa gitu? Oh, itu terbuka banget dari umur 13 sudah. Terus kita ngobrol terus. Dan akhirnya bukan menjadi hal yang tabu lagi, menjadi hal yang terbuka akhirnya. Dan itu sangat sehat bagi mereka. Kira-kira gitu, Pak. Ya. Thank you. Oke, mungkin pertanyaan saya izin ya sekarang dari para kaum ibu atau wanita. Nanti habis itu kita coba ke kaum yang lebih muda lagi, Gen Z, anak-anak. Saya persilakan mungkin kaum ibu, para wanita, ada yang ingin bertanya? Mari, saya persilakan. Ayo, ada yang malu-malu? Ayo, silakan. Pertanyaannya terbuka, jangan ragu-ragu. Oke, mungkin yang ibu-ibunya masih ragu, malu-malu ya. Yang mungkin sekarang yang, oh ibu-ibu ada, silakan. Ibu, ya. Silakan di sisi kanan. Di sini, ya. Ya, silakan Bu. Selamat malam. Saya mau bertanya, saya ini kan awalnya dari keluarga Islam, terus saya masuk Kristen karena suami saya. Singkat cerita, saya punya anak 2. Nomor 1 laki-laki. Ketika saya melahirkan anak laki-laki, boleh dibilang saya jadikan ratu sama suami saya. Tapi ketika saya melahirkan anak yang kedua perempuan, sangat luar biasa sakitnya. Karena begitu melahirkan suami saya tidak pernah pulang. Singkat cerita, bapak ibu saya tahu kalau anak saya yang kedua itu ditolak sama bapaknya, karena bapaknya tidak mau punya anak perempuan. Jadi ketika umur 40 hari, anak saya diajak sama bapak ibu saya, dibesarkan sama bapak ibu saya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini, berarti kan anak saya dibesarkan sama bapak ibu saya, dan itu karena ditolak dari bapaknya, dari ayahnya, dari bapak kandungnya. Tetapi pernah sudah diadakan pemulihan, dan si ayahnya juga sudah mengaku bahwa pernah menolaknya. Yang saya mau tanyakan di sini, benarkah anak saya sudah mengampuni baik ayahnya atau saya secara pribadi? Karena sampai hari ini anak saya tinggal sama bapak ibu saya, dan saat itu dia tidak pernah mengakui saya sebagai ibunya, tidak pernah mengakui bapaknya sebagai bapaknya. Jadi yang diakui adalah neneknya sebagai bapak dan ibunya dia. Soalnya dari sifat, dari karakter, dari sikap, semuanya sangat bertolak belakang kayak gitu. Terima kasih. Oke. Yang bisa jawab apakah dia udah memaafkan hanya dia, bukan saya. Pastinya harus ditanya sama dia, sama anaknya. Dan kalau dia sudah besar sama orang lain, ya, dia akan pasti merasa bahwa kedua orang itu adalah orang tua dia, gitu Bu. Bagus, udah terjadi pemulihan, bagus.
Kalau saran saya ya, kalau suami ibu masih bisa ketemu sama dia dan bisa mulai berkala ketemu dan mulai ngobrol sama dia dan bisa menggali isi hatinya dia, mungkin akan ketahuan setelah itu. Karena sebuah event ya yang terjadi, yang ibu bilang berarti cuma event, cuma terjadi sekali mungkin ya, terjadi pemulihan, menurut ibu pemulihan, ngaku bahwa saya pernah nolak, terus berharap bahwa dia akan selesai semuanya, itu belum tentu juga sih. Karena gimana pun juga seorang yang ditolak secara biologis itu ada hubungan batin udah pasti. Jadi bagaimana kita tahu lebih baik adalah dia dan juga ibu kalau bisa mulai ketemu sama dia secara berkala kalau betul-betul memang masih care untuk tahu dan mau terlibat dalam hidupnya dia. Dan nggak bisa juga akhirnya sakit hati atau merasa tersinggung kalau dia tidak pernah nganggap ibu sama suami ibu tuh sebagai orang tuanya dia, karena dia nggak dibesarkan di situ. Dia dibesarkan sama kakek dan neneknya, dan itu juga nggak bisa diambil dari dia karena itu sudah menjadi keputusan waktu dia sejak awal, dan itu bisa merusak justru hidupnya dia nantinya. Itu harus diterima satu. Yang kedua adalah ketemu sama dia. Boleh tahu berapa usianya, Bu? Udah 20-an. Oke. Nah, justru itu memang umur yang biasanya ya, kalau misalnya masih ada kepahitan, itu biasanya terlihat sih. Terlihat di situ, terlihat dari teman-temannya atau orang tua yang mengasuh dia, itu bisa tahu sih sebenarnya. Dan kalau mau menggali lebih dalam lagi, pertemuan yang intim antara orang tua yang aslinya, jadi itu ibu dan suami ibu, itu bisa menolong dia sebenarnya. Karena itu akarnya di situ, Bu, sebenarnya. Akarnya kan adalah seorang ayah dan ibunya yang menolak dia sejak awal. Itu kan akarnya. Dan sebuah benih penolakan itu kalau nggak pernah beres, dia akan masuk ke dalam semua hubungan yang dia akan lalui dengan satu pandangan, saya nggak percaya sama orang. Dia akan penuh dengan asumsi, dan dia akan mulai katakan kepada dirinya, ntar juga satu hari lu tinggalin gua, gitu, kayak gitu. Dan kasihan sebenarnya kalau sampai terjadi seperti itu. Jadi mulailah digali, mulai ngobrol sama dia, karena seperti saya katakan nggak ada yang telat kalau kita mau, dan mungkin mulai dari bapaknya. Dan mungkin nanti ibu juga terlibat di situ. Mulai ketemunya secara berkala. Jadi lambat laun kan dia mulai pulih kan dengan sendirinya. Iya ya, saya sudah diterima. Dengan terus pastinya minta maaf dan bilang, ya saya melakukan sesuatu kesalahan dan saya membuktikan bahwa hari ini saya udah pulih. Saya melakukan kesalahan karena sayanya yang belum beres waktu saat itu misalnya. Kalau itu sampai terjadi, itu akan sangat membantu untuk dia nanti masuk ke dalam hubungannya dia. Karena kalau tidak, kasihan, Bu. Karena benih penolakan itu yang saya lihat selama ini ya, selama 26 tahun saya lihat benih penolakan, itu menjadikan seseorang itu sangat insecure. Dia banyak asumsi, dia banyak curigaan kepada orangnya, dan dia selalu di dalam benaknya, satu hari juga lu tinggalin gua, gitu. Sama semua orang, bahkan teman-temannya juga dia bisa begitu, tanpa dia sadari loh. Jadi kalau mau dipastikan ya, buat quality time sama dia. Kira-kira gitu, Bu. Oke, luar biasa. Thank you. Ada lagi dari kaum ibu, kaum wanita? Ya, silakan di depan. Pak Billy Latang, saya mau menanyakan kenapa orang tua memiliki lebih dari 1 atau 2, 3, 4 anak itu seringkali membedakan kasih sayangnya terhadap anak yang satu dengan yang lain. Ini kan seperti Yusuf aja jadinya ya. Apa penyebabnya, Pak, sampai mereka melakukan hal itu tanpa disadari atau disadari, kita nggak tahu. Ternyata itu melukai anak-anak yang merasa dibedakan. Ya, ini pertanyaan yang bagus banget. Makanya seringkali mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengar istilah namanya second child syndrome. Second child syndrome itu berarti anak kedua, sindrom anak kedua. Kenapa? Anak pertama biasanya, wow, anak pertama ya, jadi perhatian ke dia. Anak kedua itu biasanya mulai pudar. Apalagi kalau dia punya anak yang ketiga. Anak yang ketiga si bungsu dimanjain, yang tengah biasanya kelupaan. Jadi anak kedua tuh akhirnya orang punya sampai banyak bukunya menulis tentang second child syndrome. Dan biasanya anak yang kedua tuh dia biasanya ya tidak percaya diri, atau dia menjadi orang yang paling hebat dan paling sukses di keluarganya nantinya. Karena dia membuktikan dirinya bahwa saya bisa, gitu loh. Biasanya begitu. Nah, pertanyaannya sangat baik, sangat bagus sekali. Karena ketika kita membesarkan anak-anak kita, seringkali memang di zaman sebelum ini
bukan di zaman maksudnya di zaman dulu gitu ya, zaman orang tua saya juga gitu ya, nggak ada pelajaran-pelajaran Bu, nggak ada yang namanya seminar keluarga dan lain sebagainya, nggak ada. Kita juga ngalamin hal yang serupa di rumah gitu ya, kita juga ngalamin hal seperti itu di keluarga-keluarga saya yang lain gitu loh. Jadi itu yang terjadi karena nggak ada pelajarannya dan nggak ada yang ngasih tahu juga kepada mereka, karena mereka akhirnya membuat itu secara naluri gitu loh. Nah, untuk pemulihannya bagi anak-anak mereka memang pastinya sulit dan nggak semudah itu, nggak semudah balikin tangan gitu ya. Tapi ketika mulai belajar gitu ya, terus anaknya juga mulai belajar, terjadi pemulihan saya katakan tadi ya, mulai minta maaf sama anaknya, terus mulai fasilitasi anak-anak kita juga misalnya gitu ya. Terus hal-hal yang sederhana seperti begini misalnya, saya juga paling sedih kalau orang tua mikirin bahwa kalau karir anaknya harus dia yang kontrol gitu. Itu kan udah zaman dulu punya, dan itu sebuah pengertian atau pelajaran yang sangat salah. Contoh, dulu kalau mau sekolah, orang tua selalu bilangnya apa? Dokter, harus jadi insinyur, ya kan, harus jadi bisnismen. Jadi semua fakultas yang rame sama orang dulu, dokter, fakultas ekonomi, sama teknik sipil. Giliran anaknya mau ngambil musik, dapat uang dari mana kamu? Gitu. Anaknya mau ngambil art, dapat uang dari mana kamu? Gitu. Malu-maluin aja kamu. Bagi saya ya, kalau ada orang tua ngomong begitu, itu melecehkan Tuhan. Karena nggak semua anak dikasih zona kekuatan sama Tuhan di zona yang kita mau. Semua anak beda-beda. Teman baik saya Yeri Patinasarani, dia bilang berkali-kali sama saya, gue nggak pernah suka main bola, gue suka main tenis. Bapak gue pemain bola hebat, gue nggak pernah suka sama bola, gue suka tenis. Jadi nggak selalu begitu, nggak selalu harus dipaksakan. Anak saya yang pertama ngambil S1-nya teater, coba teater. Itu kalau orang zaman dulu dimarahin tuh anak, kamu mau masa depan kamu seperti apa? Saya nggak mau, saya harus fasilitasi dia. Anak yang kedua saya, sekarang tahun depan mau kuliah, mau ngambil apa tau nggak? Sport science. Saya bingung, apaan tuh sport science dek? Saya dikasih tahu sama dia, Dedi tahu nggak? Sport science itu artinya kalau sekarang trainer trainer misalnya kayak di tim F1 gitu ya, itu ada trainernya disebutnya sport scientist. Itu mereka tuh harus diajarin nge-gym, Dad. Itu semua olahragawan ini. Cuman caranya beda-beda. Nah, kita harus belajar. Terus dia kasih tahu gini, Dad, itu F1. Kalau dia dilihat pembalapnya, itu badannya kecil-kecil, Dad. Mereka nggak boleh nge-gym kayak Dedi, badannya kegedean. Saya baru ingat, saya pernah ke pabriknya Toyota di Jepang. Kenal sama manajernya. Sebelum pabriknya buka, manajernya bilang gini, mau nggak nyobain F1 yang kita pakai tahun lalu? Dulu masih ada F1 nya Toyota kan? Mau nggak? Mau lah. Gue fotoin lo di kokpitnya. Oh mau lo. Belum ada orang nih, cepetan ke belakang. Saya masuk ke kokpitnya, kagak muat. Kagak muat badan saya masuk begini. Ada kayak supir angkot gue begini. Karena kegedean, jadi anak saya bilang gini, itu nggak boleh, Dad. Tahu nggak nge-gymnya otot yang harus dikuatin otot apa? Leher. Kenapa leher? Karena dia jet darat 300 km per jam. Jadi pas dia nyentak, dek gini, ini harus kuat banget. Jadi latihannya latihan otot leher. Terus sekolahnya tuh belajar ketika nanti ada atlet yang cedera umur 30 umur 40, beda lagi penanganannya. Itu kan sebuah subjek yang baru kan. Tahun 80-an nggak ada. Saya bilang ini, wow luar biasa. Iya, itu karena Tuhan kasih zona kekuatan kepada kita masing-masing, gitu loh. Jadi harus fasilitasi anaknya. Itu salah satu juga kiat-kiat gitu loh. Kalau sampai anak kita mau sekolah ini, mau sekolah, kita hanya fasilitator loh Bapak Ibu. Dan semua dari mereka tuh dikasih zona kekuatan masing-masing, dikasih kepribadian beda-beda, talenta karunia beda-beda sama kita. Dan jangan kejar uangnya. Semua profesi, kalau Tuhan sudah tempatkan dalam hidup anak itu, uang akan ngejar dia. Karena dia akan mewarnai dunia, dia akan mengelola dunia dengan zona kekuatan dia. Jadi itu loh cara-cara seperti begitu yang kita harus pahami hari ini, gitu loh. Nanti punya anak juga gitu. Jangan sampai beda-bedain nih yang kedua, yang ketiga dan lain sebagainya. Punya kehebatan masing-masing. Nehemia, juru minumnya Raja Artasasta. Tiba-tiba satu hari dia bilang gini sama Raja Artasasta. Dia tuh ekspatriat loh, orang Yahudi kerja di Persia. Tiba-tiba dia bilang gini, Raja, gue resign ya. Lah mau ngapain lo? Gue mau pulang kampung. Ngapain? Mendirikan tembok Yerusalem. Bayangin dari F&B pindah alih profesi ke teknik sipil loh. Ternyata tuh zona kekuatan dia. Dia pulang kampung, dia bangun tembok Yerusalem yang udah 100-an tahun nggak pernah dibangun dalam waktu nggak sampai 3 bulan. Jadi bupati dia di sana. Anak kita juga gitu, dikasih kehebatan masing-masing sama Tuhan. Jadi hargai kehebatan mereka, hargai kepribadian mereka bahkan. Yang beda-beda juga mungkin. Yang mungkin satu introvert, satunya extrovert gitu loh. Jadi kira-kira gitu Bu. Dan memang ya sebagai anak-anak juga ya maafkanlah orang tua kita yang mungkin yang jadul-jadul ya. Karena memang dulu nggak ada pelajaran-pelajaran seperti kayak gini-gini nih. Dulu di gereja saya zaman dulu, mana ada? Mana boleh ada ibadah seperti begini, ada tanya jawab? Nggak boleh lah. Ibadahnya kaku semuanya, kita duduk begini semuanya. Zaman dulu ya.
Kan sekarang udah beda. Banyak pelajaran, ada Google, tinggal nanya lagi. Semua ada pelajaran di HP kita. Jadi kira-kira gitu, Bu. Oke, thank you, terima kasih. Ya, sekarang saya mempunyai kesempatan untuk para Gen Z. Ya, jadi ini segala kalangan boleh nanya ya. Dari Gen Z, oh ya di depan. Oh bukan Gen Z ya, sorry Bu. Kelihatan lebih muda. Ya, saya persilakan. Shalom Kak Billy, perkenalkan dengan aku Bella. Aku mau bertanya beberapa hal. Saya selaku anak muda mau bertanya gimana sih caranya supaya perkataan kita ataupun masukan kita itu bisa diterima oleh orang tua kita sendiri. Dan boleh nggak sih kita sebagai anak itu, anak muda, kalau orang tua salah kita bilang ini salah loh mah apa gitu. Caranya gimana? Karena yang kita tahu ini mungkin banyak orang tua yang merasa dirinya selalu benar dan gak mau dengar kata anaknya. Itu aja, terima kasih. Cara berkomunikasi sekarang dengan orang tua yang pastinya generasinya berbeda memang agak unik. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu benar dan kita merasa bahwa mereka punya sebuah ya pandangan yang salah misalnya gitu ya. Selalu kalau nasihat saya selalu gunakan the I word. I word itu berarti saya. Jangan pernah ngomong sama orang gini, kamu salah. Selalu ngomong gini, mulai dari kalimat begini, menurut saya ya, sepertinya begini loh yang benar. Saya berhadapan sama dua teman saya, satunya agnostik, satunya ateis. Ngobrol di rumah saya, mencibir Tuhan, mengejek Tuhan. Kesel nggak? Kepancing nggak? Oh jelas lah. Tapi kalau saya debat kusir sama dia pasti kabur dari saya. Jadi saya fasilitasi, biarin aja. Sampai akhirnya 6 bulan. Setelah 6 bulan, saya juga agak susah karena mereka kadang-kadang di rumah saya sampai jam 1 pagi gitu. Karena saya biarin kan ngobrol kan. Ketika saya ditanya pandangan saya selalu ngomongnya begini, menurut gua ya, kan lu nanya ya, menurut gua. Saya nggak pernah mau bilang gini, salah lo, saya nggak mau gitu. Karena itu namanya debat kusir dan itu akhirnya membuat jarak makin jauh. Menurut gua, kan lo nanya ya, gini. Jadi teduh kan. Setelah 6 bulan, dua-duanya sekarang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Mereka bahkan menjadi orang-orang yang radikal lah buat Tuhan. Jadi intinya gini, kalau kita mau orang lain berubah, kita berubah dulu gitu aja lah. Jadi gunakan kalimat-kalimat seperti begitu. Pak, apalagi ngomong sama orang tua. Menurut saya ya, gini. Terus mereka berbantah lagi, ya udah nggak apa-apa. Udah jangan debat kusir sama mereka. Kasih tahu aja itu. Dan harus paham bahwa memang komunikasi sekarang ini dengan yang muda-muda pastinya berbeda. Karena dunia kita juga udah berbeda. Anak saya kasih lihat telepon yang gitu, bingung dia. Dek, kan pernah masuk ke sebuah kafe ya, dalamnya vintage semuanya. Saya bilang, Dek, dulu inget gak? Ya waktu kamu masih kecil, Dedi pernah kasih lihat ini. Nggak inget. Terus ini telepon nih zaman dulu kayak begini, Dek, muter-muter begini. Kita nggak begini-begini, sekarang pakai HP. Terus dulu tuh nggak ada HP. Dedi kalau telepon teman-teman dari telepon rumah dan pakai pulsa. Dimarahin sama orang tua kalau lama-lama. Itu kan dunianya udah beda. Dunianya beda, cara pandangannya beda, komunikasinya pasti beda. Jadi ini juga kiat-kiat juga sih buat orang tua untuk juga ngertiin gitu loh anak-anaknya. Belajar bahasanya mereka gitu loh. Kalau kita belajar bahasanya mereka, kita juga merdeka. Paulus ngomong begini loh, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Walaupun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka. 1 Korintus 9 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Itu jelas dia ngomong begitu. Aku menjadi seperti mereka. Bukan menjadi mereka loh. Menjadi seperti itu berarti toleransi. Contoh, kalau kita ngomong sama anak kecil, biasanya kita ngomongnya begini, halo, namanya siapa? Betul nggak? Apakah kita jadi anak kecil? Ya enggak lah. Kita menjadi seperti mereka supaya mereka ngerti apa yang kita mau sampaikan. Kan kita nggak ngomong sama anak kecil kayak begini, yo, what's up man? Woi, yo, lo kemana aja? Gitu. Dia bingung lah. Kita kan ngomong, kita bisa berubah. Kita lagi ngomong sama orang tuanya, terus orang tuanya kenalin sama anak yang 3 tahun, kita bisa berubah tiba-tiba. Muka kita semuanya bahasa, halo, namanya siapa? Kan nggak mungkin kita ngomong sama orang tua gitu, halo, namanya bapak siapa? Kan nggak mungkin. Bahasa kita kan berbeda. Kita menyesuaikan diri berarti kan, paham ya? Nah itu juga harus terjadi sama orang tua. Belajarlah dunianya mereka. Jangan memaksakan kehendak gitu loh. Merdeka loh nanti. Toleransi selalu akan menimbulkan jadi penyesuaian diri ya, akan menimbulkan yang namanya sebuah hubungan. Hubungan akan menimbulkan yang namanya kepercayaan. Kepercayaan akan menimbulkan yang namanya pengaruh. Makanya saya katakan tadi kan, saya belajar dunianya anak saya. Mereka timbul yang namanya hubungan sama mereka. Timbul kepercayaan, timbul pengaruh. Yang paling tinggi itu pengaruh. Saya mempengaruhi mereka gampang akhirnya.
gitu loh. Jadi orang tua juga harus belajar lah untuk memahami bahasa anak-anaknya. Ada seorang pria yang nggak suka makan bakso tapi naksir sama seorang cewek yang suka makan bakso. Ceweknya ditemenin makan bakso sama dia. Karena dia naksir kan, pengen jadian. Ceweknya bilang gini, kamu kan nggak suka makan bakso, nggak apa-apa. Yang penting aku duduk di sini minum teh botol. Yang penting memandang dirimu udah cukup. Gombal banget kan? Penyesuaian diri kan? Ditemenin makan bakso sampai 3 bulan. Level berikutnya apa? Hubungan. Setelah penyesuaian diri timbul hubungan kan? Aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar aku? Maulah, kamu setia banget temenin makan bakso 3 bulan. Dari penyesuaian diri timbul hubungan. Ditemenin lagi makan bakso sampai 1,5 tahun. Wow, timbul level yang berikutnya, percaya. Akhirnya level yang paling tinggi, terjadi pengaruh. Prianya bilang gini, mau nggak nikah sama aku? Maulah, kamu setia banget nemenin makan bakso, pasti kamu tipe laki-laki setia. Singkat cerita, mereka menikah, resepsi mereka kasih tamu-tamu makanan mbak. Mereka punya anak-anak, mereka kasih makanan mbak. Itu kisah saya dan istri saya. Saya menangin hatinya karena saya nemenin makan bakso. Jadi Di sini ada bakso deket Pak. Saya masih gak suka sih makan bakso. Jadi hari ini kalau dia makan bakso saya bilang gini, sayang please deh ya, itu gak sehat tahu gitu. Tapi maksud saya gini loh, itu yang Paulus katakan, aku menjadi seperti dia, bukan menjadi. Kalau menjadi itu kompromi, menjadi seperti itu toleransi. Belajarlah, orang tua belajar juga. Nah, anak-anak juga belajar bahwa bahasanya mereka berbeda gitu ya. Jadi nanti timbul sebuah hubungan yang indah. Dan satu tip lagi yang luar biasa, bangun pagi selalu ambil keputusan mau jadi orang yang tepat bagi keluarga kita. Jangan nuntut orang jadi orang yang tepat. Nggak akan beres-beres. Kalau kita menjadi orang yang tepat, kita mengambil keputusan jadi anak yang tepat, jadi istri yang tepat, jadi suami yang tepat, kita mendahulukan orang lain. Kita jadi orang yang berbeda di rumah pasti. Bayangin kalau semua lakukan hal itu, pasti luar biasa keluarga-keluarga, ya kan? Kira-kira Amin. gitu. Thank you pertanyaannya. Ada lagi dari Gen Z, dari anak-anak muda. Gimana? Oh, sorry ya. Silakan. Ada 3 orang yang angkat tangan. Ya. Selamat malam Pak Billy, ingin bertanya bagaimana caranya agar trauma di masa lalu terhadap orang tua itu bisa selesaikan. Apalagi saya dulu tuh traumanya karena papa udah meninggal dan sampai sekarang belum bisa lepasin papa. Ya, itu aja sih Pak. Belum bisa melepaskan pengampunan maksudnya. Oke. Sederhana. Nanti malam pulang dari sini, jangan cuma doa di hati. Doanya harus ngucapin. Bilang sama Tuhan gini, Tuhan, hari ini aku lepaskan pengampunan ya Tuhan buat papaku. Aku nggak mau semua benih kepahitan yang ada di dalam sini timbul jadi akhirnya buah kepahitan. Aku nggak mau. Aku lepasin ya Tuhan. Aku percaya ini udah beres dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Kalau besok masih ada perasaan kayak begitu, ngomong lagi, Tuhan terima kasih ya Tuhan, hari ini aku percaya, karena kemarin aku udah doa, aku sudah pulih, aku mengambil keputusan untuk mengampuni dia. Ingat Bapak Ibu, kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Jadi 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, itu adalah semuanya adalah keputusan. Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, itu sabar. Berarti ambil keputusan untuk mengampuni dia. Dan jangan ngomong hanya di dalam hati, bicara supaya telinganya dengar. Mungkin akan nangis, mungkin akan ngalamin momen yang sangat-sangat berat, it's okay. Lepaskan pengampunan. Sesederhana itu. Dan lihat, bukan dengan kuat dan gagah sendiri, Tuhan akan cabut itu semuanya. Bilang, Tuhan, cabut ya Tuhan. Aku gak mau punya kayak beginian. Aku lepaskan pengampunan buat dia. Kalau besok masih rasa lagi, karena udah doa, Tuhan aku percaya loh, kemarin aku udah lepasin. Aku percaya aku merdeka Tuhan, aku udah lepasin pengampunan buat dia. Ngomong begitu supaya telinga dengar. Udah terlalu banyak orang yang memberikan kesaksian, mereka semuanya pulih. Ya. Masih ada kesempatan. Ya, lakukan nanti malam. Ya. Bapak Ibu, nggak berasa ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini 2 orang, 3 orang. Saya balik yang ke tengah dulu ya Pak ya. Maaf ya. Yang ke tengah, Ibu. Ya silakan. Yang belakang, ya Ibu. Ya, silakan. Mic-nya, ya, makasih. Selamat malam Kak Billy. Perkenalkan saya Mesta. Saya adalah seorang istri dan saya dan suami adalah pasangan muda yang kebetulan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan. Pertanyaan saya adalah bagaimana saya sebagai menantu bisa membangun kedekatan dengan mertua saya, sedangkan saya dan mertua tinggal berjauhan. Jadi komunikasinya hanya via komunikasi video call ataupun telepon.
Tinggal jauh dari mertua maksudnya? Tinggal jauh. Oh, oke. Mertua di Sumatera, saya di sini sama suami. Dan kemudian pertanyaan saya juga adalah, dan bagaimana agar meyakinkan mertua saya bahwa saya dan suami sebagai pasangan suami istri sedang mengalami penyertaan Tuhan dalam penantian jawaban doa. Tips untuk suami dan saya tidak terdistraksi oleh kecemasan mertua saya. Terima kasih, mantap pertanyaan. Pertama yang harus kamu ucapan syukur adalah kamu bukan Salomo. Karena Salomo punya 700 istri, berarti 700 mertua ya. Tambah repot soalnya. Ini cuma satu kan, cuma satu pasang mertua. Oke. Berarti kalau saya pengertian saya benar, mertua yang nanya-nanya terus berarti ya. Kenapa nggak punya anak? Kenapa nggak punya anak gitu ya? Which is ya normal lah ya. Pengen punya cucu. Belum punya cucu mertuanya. Oh, yang dari lain udah, dari kamu yang belum. Oke. Ya, oke gini. Untuk mengatakan stop jangan tanya gitu lagi nggak mungkin sama mertua ya. Dan ya udahlah, di dunia timur tuh kayaknya bisa jadi hal yang nggak sopan. Membangun kedekatan dengan video call oke, ya. Belajar sama suami untuk terima kondisi ini dengan lapang dada. Karena dimanapun kita ditempatkan Tuhan, jangan pernah banding-bandingin sama orang lain. Aduh lu enak banget mertua lu, jangan kayak gitu. Biarin aja, Tuhan tempatkan saya di sini, berarti saya adalah orang yang harus jadi orang yang tepat bagi mertua saya. Itu aja. Apakah gampang? Enggak gampang. Semua keluarga pasti punya pergumulan masing-masing. Pergumulanmu adalah dengan masalah ini. Selagi penantian ini, dan ini berat pastinya karena ada tekanan dari mereka juga. Bilang sama Tuhan, Tuhan tolong kami supaya bukan dengan kekuatan kami saya bisa tahan sama tekanan-tekanan ini. Dan di dalam tekanan-tekanan ini Tuhan ajari kami berdoa supaya kami makin berserah sama Tuhan dan nikmati perjalanan ini. Jangan sampai nggak dinikmati perjalanannya. Seperti saya katakan tadi, jangan cuma dikejar-kejar jawaban doanya, karena di dalam penantian itu berat memang. Satu hal ya, di Yosua 2 kalau nggak salah, itu dikatakan kepada Yosua gini, aku udah janji kepada kamu, kamu akan dapat tanah perjanjian. Dan Tuhan ngomong gini, aku akan menyertai kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku tidak akan membiarkan engkau. Nah itu kan keren banget tuh, 3 hal itu. Seringkali kita nggak nikmati penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena kita lagi nanti-nanti jawabannya terus. Nikmati deh, nikmati perjalanan ini sama-sama Tuhan. Karena di sini justru di dalam sebuah pergumulan hidup, biasanya ada sesuatu yang mau Tuhan ubahkan dalam hidup kita, dan juga kehidupan suamimu. Nanti yang namanya keturunan ya. Saya percaya kalau sudah waktunya Tuhan akan berikan, dan saya percaya kalau kita gumuli dan kita bilang Tuhan aku percaya, aku ingin punya anak, banyak orang Tuhan kasih kok akhirnya. Dan ya kalau yang namanya tekanan dari mertua, semua kita pasti punya pengalaman-pengalaman sendiri dengan mertua-mertua kita ya. Jadi seperti Paulus bilang gini, duri yang menggocok aku ini udah aku minta sama Tuhan gak diangkat-angkat gitu. Kalau mereka tetap begitu, ya udah bilang gini, Tuhan di dalam kelemahanku kuasamu jadi nyata. Itu jawabannya Paulus. Jadi nggak apa-apa, dan kita perlu loh ada duri-duri seperti begitu, supaya hidup kita akhirnya makin berserah dan kita makin berubah gitu. Jadi mulai fokus kepada kehidupan pernikahan, kepada kehidupan suami istri, bahwa selama perjalanan ini kita jalan sama-sama yuk, makin intim deh nanti, lihat aja. Kehidupan doanya makin intim. Karena kalau nggak ada masalah, nggak ada gini-gini, nggak ada bumbunya, nggak enak. Contoh ya, contoh nih. Waktu Yesus pergi bertolak ke seberang di perahu, Alkitab bilang begini, ada orang-orang yang tinggal di tepi, nggak ikutan di dalam perahu, ngadepin badai kan. Tapi Yesus ada di perahunya. Pasti banyak orang ngomong gini, aduh syukur gue nggak ikutan di perahu itu, yang di tepi. Bagi saya, mendingan ada badai dan ada Yesus, daripada di tepi nggak ada badai, nggak ngalamin Yesus. Jadi nggak apa-apa kayak gini-gini, it's okay, it's good for you. Ada ujian-ujian kayak gini bagus. Fokusnya kepada kita aja. Gak apa-apa Tuhan, selama aku mengarungi ini sama Tuhan, Tuhan rubahin hidup aku. Gak apa-apa, terus aja ngomong sama mereka, terus berbaik hati sama mereka. Nanti lihat semuanya akan lumer sendiri kok. Ya, kira-kira begitulah. Puji Tuhan. Thank you. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.